Kembali lagi kepala kami tertunduk di ibadah pemakaman yang kedua sebagai ibadah terakhir untuk jasad almarhumah anak tercinta Leah Warmetan. Di sore ini akan diperistirahatkan di dalam liang kubur. Sebelum daripada jasad almarhumah kerandang peti mayat ini akan diletakkan, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah sesuai rencana, agar kami yang mengikuti firman Tuhan, kami menyiapkan diri untuk menerima dan membawa firman Allah jadi kekayaan. Bersabdalah, karena kami mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita dengar firman Tuhan, saya angkat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senyapmu? Kunci kerajaan maut telah direbut oleh Yesus, anak domba Allah. Peristiwa kematian Yesus telah membuka tirai keselamatan kepada semua umat manusia. Pertama-tama sebelum dia akan turun ke dalam liang atau perut bumi, dia berkata, rombak bait Allah itu, aku akan bangunkan dia di hari yang ketiga. Pada waktu Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, pemeriksaan secara teliti oleh Pilatus bahwa Yesus tidak ada permasalahan dan tidak ada titik kesalahan. Berarti tandanya orang ini benar. Tetapi dari luar pagar tembok itu, mereka berteriak dengan suara yang besar dan nyaring, lepaskanlah Barabas, salibkanlah Yesus. Suara ini dapat memberi keputusan kepada Pilatus. Akhirnya surat keputusan itu dikeluarkan bahwa Barabas dilepaskan, Yesus harus disalibkan. Penyaliban Yesus ini sungguh-sungguh banyak orang tidak sadar, dan iblis pun juga tidak sadar bahwa kematian Yesus, apabila Yesus sudah mati, tersalib, dan dia dikuburkan, habis sudah kegiatan kerja di dunia. Tetapi pada akhirnya, iblis sendiri pun jadi buta. Iblis pun jadi buta. Kalau iblis ketahui bahwa Yesus bangkit, maka iblis tidak bisa berkomentar lebih jauh. Karena dia tahu bahwa nanti anak Allah ini akan bangkit. Tetapi karena dia tidak tahu, dia mengajak dari luar, berteriak dengan suara besar, salibkanlah Yesus, lepaskanlah Barabas. Pada akhirnya apa yang terjadi? Perkataan nubuatan yang dia sudah katakan secara terbuka kepada ahli Taurat orang Farisi, rombak bait Allah ini, saya akan bangunkan dia di hari yang ketiga. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia diminta jasad akan dimakamkan karena besok adalah hari Sabat. Maka Yesus dibawa dan dimakamkan di tempat yang sudah disediakan. Dan pada hari yang ketiga, malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena, wanita-wanita itu yang ingin pergi untuk merempahi mayat Yesus. Malaikat berbilang, kamu cari apa di sini? Yang kamu cari itu sudah bangkit.
pulang dan sampaikan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit. Tujuan kematian ini bermakna bagi semua orang percaya. Kalau Yesus hanya mati di atas kayu salib lalu hidup dan pergi naik ke surga, apa arti dalam tanah ini? Pasti semua mati, tinggal dalam tanah dan tidak ada kebangkitan. Tetapi Yesus tempur di atas kayu salib, dia juga turun sampai ambil kunci di dalam kerajaan maut. Dia turun 3 hari di dalam kerajaan maut, perut bumi, dan dia minta kepada Satan raja kegelapan yang ada menguasai alam semesta, yang ada di perut bumi, serahkan kunci. Dan apa yang harus terjadi? Kunci akan diserahkan. Ada kebangkitan bagi orang percaya. Ada kebangkitan bagi orang yang percaya. Sebab itu jangan khawatir orang Kristen. Allah kita Allah hebat. Yesus kita mati bangkit. Kita juga turun seperti ini. Pasti kita akan bangkit. Puji Tuhan. Maka itu Paulus merenungkan ini. Dia katakan kepada semua orang Korintus dengan bahasa ini. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana senjata? Mana? Tunjuk sudah. Yesus sudah pegang kunci. Tidak khawatir, kita mati pasti. Tunggu nanti Allah akan dibunyikan. Orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit dalam sorak-sorai menyambut dia Raja Damai. Amin. Firman Allah sampai di sini. Yes. Mana beribadah itu kasih tutup. Debu kembali menjadi tanah. Roh kembali kepada Allah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kita. Kepala kami tertunduk memanjatkan puji syukur di hadapan Bapa. Karena Engkau Allah baik, pimpin kami dalam ibadah duka, baik di pelepasan jenazah sampai tempat pemakaman. Dan kini ibadah telah selesai. Namun sebelum kami pulang kembali ke tempat penginapan masing-masing, kami
Kami berdoa dan minta bimbingan dan tuntunan Tuhan khusus pula pada keluarga besar Kormetan dan Wayeni, keluarga kedua orang tua kami, sanak saudara kami, bahkan tetangga-tetangga terdekat yang mengikuti kematian daripada anak kekasih kita di tempat ini. Kami berdoa, ada satu yang lebih mulia, yaitu Roh Kudus, yang dapat memberikan penghiburan sejati bagi kita semua dan memberikan kepada kita bagian-bagian yang sangat penting untuk jangan kita kehilangan harapan di hadapan Tuhan. Dan biarlah iman kami terus terpaku kepadamu sampai selama-lamanya. Maka di sini kami kuburkan anak kekasih kami, Lea Warmetan, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera yang turun dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai dan melindungi serta memelihara kita semua. Mulai pada hari ini, sore ini, besok seterusnya, dan buat sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Ibadah pemakaman anak kekasih kita, Lea Warmetan, kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai dan biasa sampai di sini.